Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Agung Prawoto di channel YouTube Agung Prawoto. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saya diberikan waktu atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim ke salah satu orang hebat, orang luar biasa, salah satu penghafal Al-Quran terbaik kebanggaan Indonesia. Beliau itu pernah menjadi juara 1 Musabaqah Hifzil Quran tingkat nasional di Kota Batam, Kepulauan Riau 2014. Beliau juga pernah menjadi juara di Musabaqah Hifzil Quran tingkat internasional di Kuwait, juga pernah mengikuti MHQ juga di Iran. Kemudian beliau juga pernah menjadi juara tingkat nasional mahasiswa Musabaqah Hifzil Quran di Universitas Brawijaya Malang tahun 2017. Intinya beliau ini adalah seorang penghafal Quran yang sudah hafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Baik, tidak berlama-lama langsung kita sambut rekan saya di samping ini, yakni Al-Ustadz Hadian Akbar. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah. Ini alhamdulillah ya Ustadz, sekarang sudah statusnya sudah bukan bujang lagi. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Tanggal berapa Ustadz kemarin Ustadz? Kemarin itu nikah saya di bulan Desember tanggal 6. Tanggal 6 Desember ya. Kenapa dipilih tanggal 6 Desember, apa nih? Ada apa? Ada kriterianya atau ada cocok-cocok logi atau apa? Sebenarnya ini petunjuk dari Allah melalui orang-orang saleh sebenarnya. Jadi untuk ketika itu saya dipilihkan 2 tanggal antara 27 Oktober dan 6 Desember. Akhirnya saya pilih 6 Desember bertepatan dengan penghujung usia saya yang ke-25 kemarin. Oh. Alhamdulillah. Oke. Oh iya, Ustadz Hadian Akbar itu lahir Januari kalau nggak salah ya? Januari, ya. Januari ya, saya masih ingat waktu itu pendaftarkan MTQ itu. Ini berarti usia 25 ini usia matang Ustadz ya? Di mana Rasulullah juga menikah itu pada usia 25 tahun. Ya. Tapi bedanya Rasulullah mendapatkan Khadijah yang usia 40 tahun. Nah, kalau istri Ustadz Hadian ini 20 tahun ya? 21. Ideal usia dia. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz ini sekarang dengan istri tinggal di kampung apa tadi? Dungus Mangung. Dungus Mangung, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jadi Ustadz Hadian ini, rekan-rekan semua, saat ini beliau ini mendirikan rumah tahfiz. Jadi setelah menikah, beliau langsung mendirikan rumah tahfiz yang dinamakan Hamalatul Quran. Apa Ustadz, kenapa mengambil nama Hamalatul Quran? Awalnya saya punya beberapa nama sebenarnya Pak. Ada beberapa nama yang ingin saya ambil. Sempat hampir memberikan nama dengan Raudhatul Quran dan lain-lain. Akhirnya saya minta petunjuk dari guru saya di Pondok Pesantren Al-Falah, guru tahfidz saya, beliau yang mulia Kiai Haji Ahmad Farizi, memberikan saran bagaimana kalau diberi nama saja Hamalatul Quran katanya, yang berarti yang mereka yang memikul kitab suci Al-Quran. Karena pada zaman Rasul para penghafal Quran itu disebutnya dengan bukan dengan nama Hafizul Quran, tapi Hamilul Quran. Oh gitu ya. Para pengikut Al-Quran. Iya, awalnya begitu. Karena apa?
mereka selain daripada hafal Quran pun berusaha untuk memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Betul. Dan menjaga Al-Quran. Sudah mencakup keseluruhan. Betul. Hamil. Tapi apa yang menjadi pergeseran kata dari hamalatul ke hafiz di Indonesia kok malah terkenalnya atau famousnya itu hafiz? Hafiz sebenarnya artinya penjaga Quran saja. Misalnya dia punya hafalan yang terus diulang-ulang. Iya. Nah, intinya baru tahap awal. Betul. Belum pada tahap pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Kalau hamil ini sudah betul-betul dia berusaha untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jamaknya hamalatul Quran. Oh, Masya Allah. Jadi memang pemilihan kata hamalatul Quran ini atau pemilihan nama hamalatul Quran ini tidak asal-asalan ya, Iya. namun berdasarkan petunjuk dari guru Ustadz, ya ini Bapak Kiai Haji Ahmad Farizi. Beliau merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah. Oke. Nah Ustadz, kira-kira nih banyak sekali sahabat-sahabat Quran bertanya nih, kira-kira sebenarnya Ustadz Hadian Akbar ini sejak usia berapa sih menyenangi Al-Quran ini atau bersahabat dengan Al-Quran? Kalau cinta dengan Quran itu khususnya dengan bacaan Quran sejak bayi pun saya sudah senang dengan bacaan Quran. Buktinya apa? Karena ketika itu ibu saya ini sering memutarkan kaset dulu kan, kaset tip ya, yang iya. pita itu. Oh iya. Nah, iya. kaset itu sering diputar-putar. Saya akan tertidur ketika itu kalau kaset itu diputar. Oh. Dan saya akan nangis dan terbangun ketika kaset itu habis. Ketika dibalik lagi, diputar lagi, tidur lagi. Seperti itu terus. Oh, itu kata ibu itu? Iya, kata ibu saya begitu. Cerita seperti itu? Iya. Oh. Sampai akhirnya usia 5 tahun saya mulai sedikit-sedikit berusaha untuk menghafalkan Al-Quran di bawah bimbingan ibu saya. Oh, jadi awalnya memang menghafal Al-Quran di bawah bimbingan ibu ya? Ibu memang pengajar Al-Quran ibu? Sebenarnya kedua orang tua saya bukan seseorang yang betul-betul ahli di bidang Quran dan tidak juga lulusan pesantren. Betul. Tapi saya rasa ibu saya ini punya bacaan Quran yang cukup baik. Nah, maka ketika itu beliau berniat untuk mengajarkan saya bacaan Al-Quran walaupun dari surat-surat pendek. Juz amma lah ya. Juz amma awal gitu. Dan saya masih ingat Pak Agung, dulu awal surah yang diajarkan saya itu surah Al-Asr. Al-Asr dengan Al-Insyirah, Al-Nashrah. Kalau Al-Insyirah terlalu panjang ya sebenarnya ya. Iya. Gitu. Apa ada alasan tersendiri dari ibu waktu itu mengajarkan yang pertama Al-Asr dan Al-Insyirah? Kalau saya tanya alasannya, sebenarnya nggak ada alasan khusus untuk mengajarkan surat itu. Tapi nggak tahu katanya hati itu ingin mengajarkan dua surah ini, Al-Asr dengan Al-Insyirah. Oke. Oh, berarti memang sebenarnya keistimewaan Ustadz Hadian ini dari sejak bayi saja sudah diperlihatkan ya. Jadi unik ya ini ya. Ini bayi dimana kalau dengar Quran tidur, ketika Qurannya berhenti dia terbangun ya. Iya. Kalau bayi pada umumnya kan ketika mendengar dangdut dia berjoget ya. Apalagi sekarang musim TikTok Ustadz ya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya Ibu Ustadz dulu ketika mengandung Ustadz pernah tanya mungkin ya. Beliau pernah ngidam apa atau beliau melakukan hal apa sehingga beliau mempunyai keturunan atau mempunyai putra sehebat Ustadz ini? Ibu saya ngidamnya aneh. Setiap hari pinginnya nasi padang. Kata ibu itu. Iya, makanya sampai sekarang saya senang nasi padang. Tapi hubungannya apa nasi padang dengan Hafiz Al-Quran ini? Hubungannya nggak ada hubungannya sebenarnya. Oh, nggak ada. Hubungannya dengan perkembangan tubuh saya aja. Ada aja. Itu sebenarnya ngidamnya itu. Iya, tapi ada sesuatu sebenarnya Pak Agung. Apa tuh? Barangkali bisa menjadi inspirasi Ustaz. Jadi ibu saya itu ketika dulu mengandung saya itu pernah bermimpi katanya pernah ditabrak oleh cahaya. Jadi dulu itu katanya ketika tidur bermimpi cahaya yang awalan jauh
semakin mendekat dan akhirnya nabraklah ke Perut. masuk ke dalam perut si ayahnya itu. Oh. Tapi kan tidak semata-mata tahu-tahu dia dapat mimpi seperti itu kalau tidak ada ibaratnya amalan atau tidak ada kebiasaan baik yang Ibu Ustadz lakukan. Mungkin ada amaliyah apa gitu yang dilakukan, akhirnya mendapatkan keberkahan, dapat mimpi itu gitu. Kalau untuk amaliyah wallahu alam, karena ibu saya belum pernah cerita. Betul. Beliau pernah melakukan amal apa ketika masih belum hamil, sampai hamil itu belum pernah cerita. Punya amalan apa? Atau rutin baca Quran mungkin. Kalau baca Quran, ibu saya ini termasuk orang yang dikatakan rajin enggak, dikatakan malas juga enggak. Setahun yang minimal khatam 2 kali. Oh, Setahun itu. Termasuk yang ini ya? Iya, tapi beliau ini nggak pernah melewatkan Jumat tanpa baca surah Kahfi. Oh, itu Amal tuh itu. salah satunya. Itu. Baca surah Al-Kahfinya setiap jam berapa kalau ibu biasanya? Kalau nggak malam Jumat ba'da maghrib, hari Jumat ba'da asar. Saya sering dengar itu sampai sekarang. Dawam ya terus ya, Dawam. luar biasa. Lalu saya yang dikatakan hafal Quran, jarang juga baca Kahfi. Tapi Ustaz kan menjaga hafalan tiap hari kan minimal 1 juz ya, Iya. murojaah ya. Iya. Murojaah 1 juz. Oke. Oh, berarti itu ya salah satu salah satu amaliyah dawam ya. Iya. Karena saya ingat apa yang disampaikan guru saya, tidak semata-mata seseorang itu ada kelebihan itu kalau tidak ada sesuatu amalan yang dia lakukan secara istiqomah. Oke, luar biasa. Nah, kemudian Ustadz, dengan punten ya, dengan kondisi Ustadz yang ada kekurangan ini, apa yang Ibu Ustadz pada saat itu rasakan ketika melihat kenyataan kondisi putranya seperti ini ketika dilahirkan? Waktu itu beliau ketika melahirkan saya lahir dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya kaget karena ketika di ICU di ICU apa? Di USG ya? Di USG ya. Nah, ketika di USG itu kondisi saya normal. Sebenarnya semua fisiknya normal. Tapi ketika lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, namun tidak langsung total. Ada dulu bisa lihat sedikit, lama-lama semakin total. Itu saking kagetnya, shock beliau 7 hari 7 malam katanya nggak berhenti nangis Ketika sudah melahirkan. Bahkan sampai saya ini nggak dapat ASI 7 hari 7 malam karena ASInya kering. Nggak ada. Iya. Ya wajar ya, siapapun orang tua kalau melihat kondisi kenyataan anaknya seperti itu pasti ada lah ya yang namanya sedih ya seperti itu ya. Oh gitu ya. Jadi ternyata, tapi memang langsung ketahuan Ustaz ya, ketika lahir langsung ketahuan gitu kan. Biasanya kalau maaf ya, kondisi bayi itu kan matanya juga kan masih banyak tidur atau apa kan susah melihatnya gitu, membedakannya gitu. Tapi mungkin ketahuan langsung gitu. Ini ketahuan langsung bahwasannya ini anak emang nggak bisa lihat.